Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati, yang mengasihi Tuhan, boleh lambaikan tangan. Shalom. Selamat pagi, berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang sudah hadir pagi hari ini, saya percaya kita semua ada karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita yang sudah ada pagi ini, mari kita datang pada Tuhan. Kita datang dengan hati bersyukur. Kita katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapa, untuk segala anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami datang membawa korban syukur kami, pujian kami bagi Engkau Allah kami, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah nama-Mu. Kami bersyukur Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau hebat, Engkau ajaib. Hiraralabaya shanaralamu. Kami sembah. Kami datang menyembah, kami datang bersyukur Tuhan. Oh ya ralaba. Mari setiap kita yang hadir berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kira ralaba cakaralaba ya ralaba ya ralaba. Ya sadaralaba takaralaba. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Hiraralaba takaralaba ya ralaba ya se. Haleluya. Ya ralaba takaralaba ya sadaralamu. Kami sembah Tuhan. Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Oh Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari jemaat Tuhan sama-sama kata, sekali Yesus, katakan harapanku takkan hilang karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Kita yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama pagi ini sembah Dia, katakan dalam segala keadaan
waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Angkat suaramu setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan hanya Yesus, hanya Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang. Katakan karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, ku cintakan. Angkat suaramu katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Kita yang percaya pagi hari ini datang pada Tuhan dengan pujian ini, sama-sama katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, hanya Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Dengan hati percaya katakan, musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah. Mari serukan, hanya Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Katakan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu katakan, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Ku cinta Kau. Mari dengan hati percaya katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Sama-sama katakan, sekali Yesus. Pagi ini datang dengan iman dan hati percaya. Karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Oh Yesusku, ku cinta kau selama. Sekali lagi katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Tuhan, ku cinta kau selamanya. Oh, kami mau cinta, kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Sade. Kami rindu mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau ada pagi ini bersama-sama dengan kami. Kami percaya sungguh Tuhan. Mari sembah Dia, lebih lagi angkat suaramu. Amin. Ya Sade. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah nama-Mu. Mari datang dengan kesungguhan hatimu, sembah Yesus pagi ini. Yesus, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan. Sebab kami perlu Engkau Tuhan. Kami haus, kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami percaya ibadah pagi ini bukan sebuah kebiasaan, tapi kami percaya kami boleh berjumpa dengan Yesus.
Kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Setiap Engkau yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan. Katakan Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Mari angkat suaramu dengan sungguh. Yang berkuasa, oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sama-sama pagi ini kita berseru, katakan dimuliakan, amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dengan segenap kekuatanmu katakan, Dia berkata, Dia Yesus. Oh, Yesus sama-sama angkat suaramu katakan dimuliakan. Mari berseru pagi ini pada Tuhan. Lebih lagi sembah. Angkat suaramu lebih dahsyat lagi. Dia berkuasa, oh Kau Raja kami. Yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Nyanyi dengan iman, katakan Yesus Tuhan. Kau Rajaku.
Sekali lagi sama-sama katakan, Kau rahasiaku. Berikan suara-suara yang lebih dahsyat buat Tuhan. Tepuk tangan lebih keras. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Kau ajaib. Kau hebat. Dan kami percaya pagi hari ini Kau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Boleh katakan kiri kanan saudara, katakan shalom. Sekali lagi bilang kiri kanan shalom. Boleh lambaikan tangan saudara, orang-orang yang bersuka cita, siap memuji Tuhan, yang siap katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat. Ya. Kami bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Angkat suara katakan, ada sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan, Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Nyanyi sama-sama, katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Angkat suara katakan, kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi, Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh besar. Nyanyi dengan iman. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sama-sama nyanyi bagi Tuhan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari puji. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Nyanyi sama-sama. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Sama-sama katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Ya yang besar. Mari angkat suara katakan, marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan. Sekali lagi dengan sukacita. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup
hidup dalam kuasa Dia besar. Amin. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Katakan haleluya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Sekali lagi. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Amin. Terima kasih buat sukacitamu Tuhan. Nyanyi sama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat betapa besar. Oh, besarkanlah. Angkat suaramu katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah. Katakan dengan iman. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Yang percaya katakan. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Mari berikan sorak-sorai lebih dahsyat buat Tuhan. Amin. Mari tepuk tangan lebih keras buat Tuhan. Ajaib Tuhan, Kau dahsyat. Mari nyanyi sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Angkat suara kita katakan dengan iman. Serah jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Kau yang layak ditinggikan. Mari yang percaya nyanyi sama-sama. Angkat suaramu, beri yang terbaik. Tuhan, aku tak terpaksa. Amin. Layak berkuasa berita. Yesus Allah Raja mulia. Mari angkat suara kita lebih dahsyat, katakan. Dan tak terbanding kekuatan Tuhan, Kau ajaib bagiku. Oh,
segenap jiwa laku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama nyanyikan. Kau yang layak ditinggikan. Mari kita berseru, angkat suaramu katakan. Aja Kau Tuhan, agung dan berkat. Kau sumber kemenangan, berkuasa memerintah. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Segala kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, katakan. Kau sumber Yesus Kau ajaib Tuhan, agung dan berkat. Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi sama-sama serukan, Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang lebih dalam. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Buat Tuhan. Kasih Tuhan, kami menghormati Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sama-sama katakan. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita dengan pujian ini sebagai doa dan pengharapan, sama-sama katakan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Amin. Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat Kau perlu Tuhan tahu,
Saat kau minta Tuhan dengan saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari naikkan pujian sekali lagi dari awal dengan kesungguhan. Perhatikan babak di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan. Terima kasih Tuhan buat setiap pertolongan demi pertolongan. Biar pada pagi hari ini kami mau naikkan pujian kami, menaikkan syukur kami di hadapan Raja segala raja. Kami merendahkan hati kami, datang sujud di hadapan-Mu. Engkaulah kekuatan, kubu pertahanan kami, kota perlindungan. Amin. Saudara mulai angkat suaramu menyembah Tuhan. Angkat hatimu. Ya namun inana namo. Jemaat angkat suaramu menyembah Dia. Saudara jangan lihat kanan kiri, di tempat ini saudara bertemu dengan Tuhan. Katakan sesuatu, keluarkan sesuatu dari batinmu, keluarkan sesuatu dari rohmu. Katakan Dia baik.
Syakana maralabaralabai asyanda. Kurikina maralabaralabai asyanda. Kiana maralabaralabai asyanda. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memelihara kami. Engkau yang mengatur setiap langkah kami. Kejadian demi kejadian yang terjadi atas hidup kami percaya. Atas izin Engkau Tuhan. Dan terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Tadi setelah saya jemput Akim, saudara. Kemudian saya waktu mau berangkat ke sini tiba-tiba di tikungan Pasar Tugu. Itu ada satu orang perempuan, dia naik motor, dia menghindari mobil besar, dia rem mendadak dan saya tidak bisa rem lagi, kemudian disenggol. Waktu disenggol dia terjatuh, kemudian dia bilang dia nggak bisa jalan. Saya bilang ya kita ke pinggir. Saya katakan kita selesaikan, saya kasih dia uang. Dia katakan ke rumah saya saja. Ke rumah saya mengerti kalau dia suruh saya ke rumah dia. Pasti ada sesuatu. Saya bilang kita selesaikan di sini. Kemudian dia minta nomor telepon. Saya bilang kasih aja nomor telepon, saya kasih dia uang. Saya bilang saya punya waktu terbatas karena saya mau ibadah. Ya. Ini kejadian yang kedua. Kejadian yang pertama itu beberapa hari yang lalu. Itu ketika saya mau besuk ke rumah sakit, saya mau ke rumah sakit Immanuel. Jadi waktu saya U-turn mau balik, saya nggak nabrak saudara. Karena kalau nabrak saya tahu kalau itu saya nabrak. Ini tiba-tiba ini orang ini ada di depan saya mobil, jaraknya cukup jauh sama saya. Tiba-tiba dia teriak-teriak gitu. Saya masih nggak ngeh kalau dia teriak-teriakin saya. Kemudian dia waktu dia ngomong, kemudian dia keluar, dia angkat tangan, dia gitu. Kamu itu nubruk gitu. Terus saya buka jendela, apa saya gitu kayak ngomong Jakarta gitu ya. Kenapa saya bilang? Gua kagak nubruk lu tahu saya bilang gitu. Dari mana kemudian dia ketawa-tawa. Waktu dia ketawa-tawa, saya nggak ladenin kemudian saya pergi. Karena memang hari-hari ini saudara, banyak orang yang sedang mau cari-cari sesuatu, maka kita jauh lebih hati-hati lagi. Ya, jadi saya katakan apa saya nggak nabrak dia, orang jarak jauh kok bisa nabrak. Kamu lihat ini mobil, kamu lihat. Saya berpikir kalau saya turun, saya nggak tahu dia kerja sama atau seperti apa, tapi saya tidak seujon. Tapi saya katakan saya tidak nubruk karena memang saya tidak nabrak, ya saya terus jalan saja. Jadi saya katakan bagi saudara yang bawa kendaraan jauh lebih hati-hati lagi. Ya, Hakim bilang, kamu enggak apa-apa yuk kamu bangun. Enggak bisa bangun gitu, enggak bisa bangun. Diangkat sama si Hakim, dipindahin. Tapi saya berharap ini selesai hari ini. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi itu seizin Tuhan. Ya, apapun. Dia ngomong, iya tadi saya menghindari mobil besar, maka saya rem mendadak. Ibu rem mendadak, saya ada di belakang ibu ya, saya kan gak tahu saya bilang. Ya ketubruk, bukan ketubruk, kesenggol gitu ya. Kita belajar sama-sama hari ini, saya akan membawakan satu tema, kenakan identitas Kristus. Ya. Katakan kanan kiri, kenakan identitasnya Kristus. Katakan kanan kiri. Kenapa saya katakan kita harus mengenakan identitasnya Kristus, identitasnya Allah. Karena saya lihat gini, hari-hari ini, saya kemarin tiba-tiba ada masuk di saya punya WA, itu ada satu WA. Dia sedang pimpin pujian. Waktu dia sedang pimpin pujian, dia udah mulai nggak tahan, dia mulai pegang gini. Dia mulai seperti ini, kemudian dia jatuh. Waktu dia jatuh dia nggak bangun lagi, dia meninggal. Kenapa kita harus memakai identitasnya Kristus hari-hari ini?
Karena saya katakan hari-hari ini sudah hari-hari semakin mendekati kedatangannya Tuhan. Saudara percaya tidak percaya, Yesus pasti datang. Nubuatan-nubuatan yang dia sudah berikan itu sudah digenapi, kelahiran, kematian, kebangkitan. Hanya satu yang belum digenapi, yaitu kedatangan dia yang kedua kali. Maka saya katakan ayo masing-masing saudara dan saya kenakan identitasnya Kristus dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Ya, kita baca sama-sama di dalam firman Tuhan Filipi yang pertama ayat ke-23 sampai 24. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi terus. 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kita bisa melihat di sini, Paulus itu mau berbicara, dia katakan Kristus adalah hal yang penting dan terpenting bagi Paulus. Karena dia katakan apa? Dia katakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia sepanjang pelayanan dia mengenakan identitasnya Kristus di dalam kehidupan dia. Apa yang dimaksud dengan identitas, saudara? Identitas itu adalah ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, ciri yang melekat pada satu individu berbeda dengan individu yang lain. Itu yang disebut dengan identitas. Identitas saya mungkin ketika orang bicara, mungkin satu kali kalau saudara tanya anak-anak, kalau saudara tanya anak-anak saya, gimana Linda? Anak-anak saya akan berbicara tentang identitas saya. Saya memberikan satu contoh, saudara. Bagaimana ketika saya mengajak saudara untuk berpikir sedikit saja. Saya katakan, apa yang ada di dalam pemikiranmu ketika kita berbicara tentang Yakub? Ini bisa tolong dimatiin enggak ya? Anginnya besar sekali, tolong. Yang saya mau tarik saudara untuk saudara berpikir. Ketika saya berbicara tentang Yakub, apa yang ada di otak saudara tentang Yakub? Ada yang tahu? Waktu saya ngomong sama saudara gini, kita ngomong tentang Yakub. Apa yang saudara ketahui tentang Yakub menurut Alkitab? Nanti saudara dapat hadiah Silver Queen, tapi beli sendiri. Ya, ayo siapa yang tahu? Berbicara tentang Yakub, apa yang saudara tahu? Lika, apa yang kita tahu? Yakub adalah, kayaknya Novi mau jawab di belakang. Apa Nov? Penipu. Ketika kita berbicara tentang Yakub, maka kita tahu stigmanya, identitasnya adalah seorang penipu. Kenapa dikatakan dia seorang penipu? Itu dituliskan di dalam Kejadian 27 ayat ke-36. Kata Esau bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampas dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat yang lain? Jadi stigma yang diberikan kepada Yakub, dia adalah seorang penipu. Dia adalah seorang pembohong. Saya mau katakan identitas stigma atau stigma itu yang kita buat. Ketika kita melakukan pelanggaran, kita melakukan kesalahan, maka orang akan memiliki pandangan stigma tentang hidup kita.
Stigma itu bukan karena orang yang menyebut, tetapi karena perilaku kita. Ya, karena perilaku kita yang kita lakukan terus menerus, yang sehingga orang mendefinisikan hidup saudara. Ini dilakukan 2 kali. Dia mengambil hak kesulungan, dia mengambil berkat. Bahkan bukan cuma itu waktu dia lahir. Dia sudah duluan, dia pegang kaki kakaknya. Itu Yakub. Tapi bagaimana ketika kita berbicara tentang Rasul Paulus? Siapa yang tahu ketika kita berbicara tentang Rasul Paulus? Ketika kita berbicara tentang Rasul Paulus, saya mau katakan Paulus adalah orang yang mengalami perubahan hidup. Ya, dari Saulus menjadi Paulus. Ya, dia mengalami perubahan hidup. Di sini dia katakan, siapa itu Paulus, siapa itu Saulus? Sebelum dia mengalami perubahan. Dia dikatakan dia adalah orang yang ganas, saudara. Kemudian yang kedua dia katakan dia penganiaya, dia penghujat. Tetapi dia mendapat kasih karunia. Dituliskan di dalam 1 Timotius 1 ayat ke-13. Aku tadinya seorang apa? Keras, baca. Sudah? Kita baca 2, 3. Aku tadinya penghujat. Kemudian seorang ganas. Kemudian saudara perhatikan, dia katakan karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saya mau menjelaskan siapa yang disebut dengan Saulus, saudara. Sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, dia adalah orang Farisi. Dia selesai usia 13 tahun, kemudian dia selesai menjadi anak Taurat. Kemudian orang tuanya membawa dia kepada rabi yang namanya Gamaliel. Ini orang Farisi. Kemudian dia masuk di sekolah teologi itu, dia menjadi orang Farisi. Bahkan bukan cuma orang Farisi, dia masuk di dalam satu keanggotaan ekstrim pada masa itu yang disebut garis keras, yaitu Sanhedrin. Dia tahu tentang firman. Dia ahli Taurat, dia mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi yang menjadi permasalahan dari Rasul Paulus, dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak pernah mengalami sesuatu yang dari Tuhan, dia gak pernah ngalami. Sampai satu kali Alkitab mencatat, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 9. Di situ dia katakan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian Tuhan mengubah seluruh hatinya, mengubah seluruh jalan hidupnya. Maka saya katakan pertobatan itu tidak cuma berbicara goyang-goyang. Tadi aku didoain, aku bertobat, aku gemetaran. Enggak. Orang yang bertobat adalah orang yang berubah. Dari pertobatan dari bahasa Yunani, berubah pikiran, berubah hati, berubah jalan hidup. Itu yang Alkitab mau katakan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat dikatakan dia mengalami 7 kali perjumpaan dengan Tuhan. Luar biasa. Salomo mengalami 2 kali perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi Saulus mengalami 7 kali perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama dikatakan di Damsyik. Kemudian yang kedua di Troas. Kemudian di Korintus. Kemudian yang keempat dikatakan di Yerusalem. Kemudian dia di markas tentara Romawi. Di kapal. Kemudian di tengah penderitaan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami perubahan, dia tidak lagi menjadi orang yang agamawi. Tetapi adalah orang yang berjalan dengan kehendak Tuhan. Ini adalah Rasul Paulus. Dia tahu ketika pada masa itu orang-orang punya stigma yang tidak baik sama Rasul Paulus. Karena apa? Dia pembunuh. Karena apa? Dia adalah orang yang ganas.
Dia membunuh orang-orang yang ada di jalan Tuhan. Sebetulnya itu salah atau tidak? Menurut aturan agama mereka pada masa itu sah-sah aja. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan itu salah, saudara. Maka di sini kita bisa melihat hari-hari ini stigma apa yang saudaramu buat dalam hidup saudara sebelum saudara tutup mata. Identitas apa yang kita mau buat hari-hari ini. Kita bisa melihat di sini. Paulus tahu identitas dia yang sebenarnya. Kita belajar bagaimana caranya, bagaimana Rasul Paulus itu tahu tentang identitasnya. Maka saya katakan kepada saudara, kita mengerti dulu identitas kita ini apa. Yang pertama, identitas kita di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang pertama, Paulus tahu status dia di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak tahu statusnya sebagai orang percaya. Enggak tahu. Makanya hidupnya asal-asal aja. Ke gereja hari Minggu, ke gereja. Tetapi pulang dari gereja tanpa memegang kebenaran firman Tuhan. Di sini dia katakan ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama dia katakan di dalam Korintus ini dibeli, kemudian yang kedua itu dikatakan lunas dibayar. Jadi Paulus ketika dia mengalami perjumpaan 7 kali perjumpaan dengan Tuhan, dia ngerti, dia tahu status dia bahwa dia adalah orang yang dibeli dengan harga yang lunas dibayar di kayu salib. Dan ketika kita berbicara pada saat zaman itu, masa itu, ketika kita berbicara tentang dibeli, itu pada tradisi kuno itu berbicara kepada budak. Saya mau katakan kalau saya orang kaya, saya punya budak, kemudian saya beli budak. Waktu saya beli budak ini, kemudian budak ini bisa lepas dari saya ketika ada orang yang bisa membeli jauh lebih mahal dari yang saya beli. Jadi dikatakan di dalam tradisi kuno itu berbicara tentang budak. Artinya apa? Budak itu enggak punya harga. Artinya apa? Budak itu seorang yang tidak punya apa? Harga dalam hidup dia. Tidak ada. Dia tidak punya hak bagi dirinya sendiri. Satu pelajaran yang hebat, saudara. Abraham itu dia memiliki banyak sekali budak. Tetapi kalau saudara bertemu dengan budak-budak dari Abraham. Kalau saudara tanya, "Hai kamu budak Abraham." Dia tanya namanya siapa? Tidak sekali-kali budak dari Abraham dia bisa berkata, "Oh nama saya Amin." Atau dia katakan, "Oh nama saya Joshua." Dia nggak punya hak, dia nggak punya hak. Tapi ketika ada orang tanya, dia katakan, "Hei sini kamu, nama kamu siapa?" Maka dia akan berkata, "Saya adalah budak Abraham yang ke-24. Atau dia katakan, "Aku budak Abraham yang kedua, yang ketiga, atau yang kelima." Artinya apa? Dia tidak punya identitas. Karena identitas dia adalah tuannya. Tetapi banyak dari kita, saudara, kita tidak mengerti bahwa identitas kita ini adalah Kristus. Bukan diri kita sendiri. Banyak kali ketika kita lakukan banyak hal, kita lakukan dengan kemauan kita sendiri. Kita nggak pernah tanya Tuhan. Kita nggak pernah diskusi sama Tuhan. Tapi ketika saudara mulai mengalami kehancuran, kemudian kita mulai ngomong, "Tuhan gak tolong saya. Tuhan meninggalkan saya." Ini yang terjadi.
Karena apa? Karena saudara dan saya tidak mengerti identitas kita. Karena identitas kita sebagai budak yang sudah dibeli oleh Tuhan. Katakan kanan kiri, kamu gak punya hak untuk diri kamu sendiri. Saya cuma ngomong. Kita gak punya hak untuk diri kita sendiri. Karena hak kita itu ada pada Tuhan kita, yaitu Yesus. Kemudian yang kedua, itu berbicara dia katakan selain dibeli, kemudian dibayar. Waktu berbicara dibayar ini mengarah kepada penebusan. Penebusan itu identik dengan kematian Kristus di kayu salib. Jadi artinya dibeli kemudian dibayar, artinya apa? Artinya jadi siapa yang ada di dalam Tuhan, kita ini adalah budak yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Ayat yang 19. Melainkan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Dia menebus saudara. Dia tebus kita itu dengan kematian dia di kayu salib, saudara. Sadarilah bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Maka dituliskan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dia katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Artinya apa? Setelah kita dibeli, kemudian setelah kita lunas dibayar, maka kita harus mengalami satu perubahan di dalam hidup kita. Kita mengalami yang tadinya mungkin yang suka ngomel dan lain sebagainya. Mungkin kita sebagai laki-laki yang tidak setia kepada pasangan kita. Mungkin kita tidak jujur kepada pasangan kita. Ketika kita mengenal dia, kita adalah ciptaan baru. Maka hal-hal yang lama ini yang harus kita tinggalkan. Kita tidak boleh sama lagi dengan manusia yang lama. Tapi kita mengalami satu perubahan demi perubahan di dalam hidup kita. Saya katakan saya mengalami banyak perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya lahir dari anak tunggal sama seperti Lingling, ya. Jadi kalau anak tunggal itu ada enak, ada nggak enaknya. Nggak enaknya ketika orang tua sakit kita nggak bisa berkomunikasi sama siapapun. Kita ketakutan sendiri, kita nangis sendiri, itu biasanya anak tunggal. Tetapi anak tunggal itu apa yang dia minta biasanya itu orang tua pasti kasih, ya. Saya mengalami perubahan ketika saya masih kecil, walaupun saya hidup bukan sebagai orang yang kaya, tapi saya hidup dengan orang yang berkecukupan. Artinya apa? Apapun yang tapi untung saya bukan tipe orang yang suka minta-minta. Apapun kebutuhan saya, orang tua saya dengan sekuat tenaga dia akan cukupi apa yang menjadi keperluan saya. Membuat saya menjadi orang yang sangat-sangat keras luar biasa. Dan kemudian ada proses demi proses yang Tuhan buat sampai pada hari ini saya mengerti. Saya harus tinggalkan masa lalu saya. Saya harus tinggalkan manusia lama saya. Sampai satu kali saudara, ketika saya bangun rumah di Surabaya. Waktu kita bangun rumah di Surabaya, saya ada di Lampung, saya percayakan kepada anak rohani saya untuk dia bangun rumah. Waktu dia bangun rumah, saya ada pelayanan Surabaya, saya sampai Surabaya, saya belum duduk saudara, tiba-tiba dia sampaikan, dia katakan, Bu, minta maaf, ini banyak semen dicolong sama mandor. Dan mandor ini jual semen ini sama tetangga ibu. Saya kaget saudara. Bagaimana kamu tahu kalau semen ini dijual kepada tetangga kita, yang jual itu orang kita.
Dia katakan model yang kita beli ini cuman kita bisa beli di pabrik dan itu tidak ada di pasaran. Saya belum duduk, saya belum minum saudara. Wah dia mulai cerita seperti itu. Yang ada saudara, wah saya langsung marah luar biasa. Kemudian saya datang ke rumah yang sedang dibangun, saya panggil mandor. Saya mulai marah saudara. Saya marah, saya katakan kenapa kamu lakukan ini seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Kemudian setelah saya marah, saya pulang, saya jalan pulang. Karena tempat saya kontrak itu tidak jauh. Waktu saya jalan, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, kamu tahu itu Linda yang lama. Apa kamu masih mempertahankan Linda yang lama yang seperti itu? Saudara tahu, saya pulang, saya nangis, saya taruh tas saya nangis, saya katakan Tuhan, buat saya berubah. Buat saya berubah. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu kali. Pertobatan tidak terjadi dalam satu kali. Tapi pertobatan itu terus menerus. Kita nggak bisa bilang, oh saya bertobat. Kapan bertobat Ibu? 10 tahun yang lalu. Tapi bagaimana dengan hari ini? Pertobatan itu dilakukan terus menerus. Sampai kita selesai dipanggil pulang Tuhan. Maka di sini dia katakan, Paulus sangat amat mengerti bahwa identitas dia adalah Kristus. Maka dia dengan lantang dia katakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kita lihat, kemudian yang kedua. Yang kedua dikatakan bagaimana cara Paulus bisa hidup di dalam identitasnya Kristus. Ditulis di dalam Filipi yang pertama ayat ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Saya satu kali di Surabaya di rumah saya karena anak-anak sudah besar, saya belum ada cucu. Saya beli buah-buahan dan saya taruh di ruang tamu. Itu buah-buahannya lengkap sudah ditaruh di tempat itu. Kemudian tiba-tiba pembantu yang suka suplai kita makan. Lalu pagi dia suplai kita makan. Ibu ini ada makanan untuk pagi, siang, malam. Dia kasih kita makan. Kemudian ibu pembantunya ART-nya. Dia ngomong gini, di rumahnya Bu Linda itu banyak buah Bu. Buahnya bagus-bagus Bu. Kemudian anak rohani saya tanya, Bu di rumah ibu itu banyak buah. Buah yang mana? Dikatakan di ruang tamu, oh itu buah-buahan. Banyak orang Kristen katanya berbuah tapi buah-buahan. Buah sama buah-buahan itu sama atau tidak? Dan sama. Buah itu bisa dinikmati. Siapa yang menikmati? Suami. Siapa yang menikmati? Istri. Siapa yang menikmati kita? Anak-anak kita. Kemudian baru orang-orang terdekat kita. Kita gak bisa bilang gini, saya berbuah. Buktinya saya berbuah. Orang yang ada di Malaysia, dia tahu bahwa saya berbuah. Bohong saudara. Yang akan mengerti saudara berbuah atau tidak berbuah pasangan saudara terlebih dahulu. Kemudian siapa yang paling mengerti? ART saudara. Saya kalau ke pasar, saya sama ART saya selalu, saya tidak secara frontal bicara firman, tapi saya selalu ngomong, kamu lihat, ibu nyetir, ini ada pegangan loh, saya ngomong sama dia. Ini pegangan yang kecil sekali. Kalau salah mengendalikan, kita tubruk orang mati. Apa yang ada dalam hidup kita? Lidah kita ini kecil ludah, saya bilang. Kalau kamu salah ngomong, itu bisa bikin mati. Iya ya Bu, betul ya Bu. Iya itu. Itu yang ditulis di dalam pengajaran firman Tuhan. Maka saya katakan seringkali, kita ini sepertinya berbuah. Kelihatannya kalau di luar itu kita seperti orang yang berbuah, saudara. Tetapi itu bukan buah sungguhan, tapi buah-buahan yang tidak bisa dinikmati.
Saya ngomong sama Bu Fran, ini buah-buahan kasih dia makan. Sampai gigi rontok ini buah ini enggak pernah dia bisa menikmati. Paulus dia katakan kalau aku harus hidup, maka apa yang harus dia kerjakan? Aku berbuah. Supaya apa orang lain bisa menikmati buah yang kita berikan kepada pasangan kita. Supaya pasangan kita ini tahu saudara, bahwa kita tinggal di dalam Tuhan. Banyak kali kita sebagai orang percaya, saya sekali lagi tidak ngomong gini bahwa semua orang percaya seperti itu, enggak. Tapi banyak orang percaya saudara, kalau di gereja aduh nyanyi itu lebih dari malaikat, nyembahnya itu lebih dari malaikat. Tapi sesungguhnya tidak ada buah yang bisa dinikmati oleh anak-anak, oleh pasangan, oleh orang-orang terdekat kita. Maka Paulus dia katakan, kalau aku harus hidup, biar aku memberikan buah bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Coba tanya kanan kiri, kamu sudah berbuah atau belum? Coba tanya. Ayo tanya dulu, udah berbuah belum? Ayo tanya. Coba sih saudara jangan diem aja gitu ya. Coba tanya kanan kiri, sudah berbuah belum? Udah. Kemudian tanya, buahnya manis apa asam? Buahnya manis apa asam? Tuh kita tanya lagi, buahnya seger apa busuk? Buahnya seger apa busuk? Ya. Jadi dalam ayat ini Rasul Paulus membuat penegasan tentang panggilan dan tujuan hidup dia di dunia. Dia katakan sebagai manusia dia tahu satu kali hidup dia akan berakhir. Kalau hidup dia akan berakhir, maka apa yang dia harus perbuat? Dia harus menghasilkan buah. Maka sekali lagi saya katakan, hidup adalah satu perjalanan yang panjang. Yang semua ditulis di dalam satu buku. Sampai saudara tutup mata, maka buku ini selesai. Buku boleh selesai, cerita saudara boleh selesai. Tapi karya, identitas, stigma saudara, dia akan terus tumbuh. Dan ketika orang akan lihat, mungkin satu kali waktu kita makamkan orang kita lihat, wah saya tahu ini orang. Saya tahu tentang orang ini. Saya tahu tentang hidup orang ini. Dia tidak akan pernah mati. Secara daging, secara hidup sebagai manusia, dia sudah selesai. Tapi hidup dia bersama dengan Tuhan, itu yang menjadi satu cerita yang tidak pernah habis bagi keturunan, bagi generasi, bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka hari ini saya mau tanya sama saudara, apa saudara yang sedang saudara bangun? Apa sih yang saudara yang sedang kita bangun? Apakah kita sedang membangun supaya kita kelihatannya orang hebat saudara? Apakah kita bangun karena kekuatan kita? Apakah kita bangun kita mau katakan Tuhan, saya mau bangun, saya punya identitasnya Tuhan. Saya punya stigma ketika orang berbicara. Bagaimana ketika orang berbicara tentang Paulus, orang akan ngomong ini orang hebat yang mengalami perubahan hidup dari roh agamawi menjadi roh yang mengenal Tuhan. Atau orang akan berkata, oh ini sama seperti Yakub. Stigmanya apa? Oh ini tukang tipu. Ini tukang bohong. Di mana-mana bohong, di mana-mana tipu saudara. Maka sekali lagi hari ini, ayo sama-sama kita membangun identitas Allah dalam hidup kita. Sehingga orang boleh melihat, sungguh ada Yesus dalam hidupnya. Sebagai istri belajar untuk tunduk. Sebagai istri
Kita belajar untuk mengasihi suami kita. Apapun yang dia lakukan, kita belajar. Tetapi seorang suami kita juga harus belajar. Jangan mentang-mentang suami menjadi imam suka-sukaku. Kalau marahin istri suka-suka. Saya menangani, saya akan tutup dengan satu cerita. Satu kali saya bertemu dengan satu orang, satu keluarga. Saya kenal dia baik. Tapi satu kali saya bertemu dengan dia. Tiba-tiba saya katakan saya mau berdoa untuk kamu. Tiba-tiba Tuhan kasih saya lihat, sebentar gitu. Saya lihat ini perempuan laki-laki, dia sedang berjalan di dalam jembatan gantung. Tuhan kasih saya sepintas lihat. Dia ada di jembatan gantung. Tapi di tengah-tengah jembatan gantung, jembatannya itu putus. Saya kaget luar biasa. Kemudian saya panggil. Saya nggak ngerti maksudnya ini apa. Kemudian tiba-tiba istrinya dia bilang gini. Saya mau ngomong sama tante. Hidup pernikahan saya cuman karena surat perkawinan ini. Selebihnya kita sudah tidak ada hubungan apa-apa. Karena apa? Karena seringkali pasangannya saudara. Kalau dia mau marahin istri dia tidak peduli ada anak buah, tidak ada anak buah. Di depan siapa dia tidak peduli, dia bisa maki-maki istrinya. Maka saya ingat apa yang dikatakan khotbah dari Edo. Manusia itu punya keterbatasan untuk menahan segala sesuatu yang ada dalam hidupnya. Itu punya keterbatasan. Jadi kalau kita salah saudara, jangan terus berbuat salah. Karena apa? Karena orang mengampuni kita, tapi ada batasnya orang untuk bisa mengampuni. Maka saya katakan hari ini, sebelum saudara pulang di tempat ini, ambil keputusan. Mana yang saudara mau ambil? Apa saudara katakan Tuhan, biar saya berjalan dengan identitasmu, kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Syada barala syada. Kiarala barala ya syada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan. Sebelum saudara pulang dari tempat ini, saudara harus mengerti siapa saudara di hadapan Tuhan. Saudara harus tahu siapa diri saudara di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang dibeli dengan harga yang lunas, dibayar di kayu salib. Artinya kita tidak punya hak untuk diri kita sendiri. Hak kita ada di tangannya Tuhan. Amin, amin. Syakana marala barala baya syakana. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Amin. Saat ku kembali ke surga. Mulai dari awal katakan, ku tak membawa, katakan dari hatimu, apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau tetap setia padamu Bapa.
bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sampai inilah, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kalau saudara ada di tempat ini, saudara katakan, Tuhan, identitas hidup saya masih manusiawi. Saya sering kali menyakiti pasangan saya. Saya sering kali melukai orang-orang yang ada di sekeliling saya. Saudara gak usah lihat kanan kiri, saudara gak usah malu. Saudara angkat tangan, saudara katakan, Tuhan, benar firman itu buat aku. Saudara berperkara dengan Tuhan, saudara katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau diperbaiki, Tuhan. Aku mau diperbaiki, Tuhan. Aku tidak mau hidup terus seperti ini. Sama seperti Paulus. Dia tahu bahwa manusia itu pada akhirnya mengalami kematian. Maka dia memberikan satu statement yang luar biasa. Dia katakan, kalau aku hidup, aku harus berbuah. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan. Engkau ubah Tuhan, Engkau ubah Tuhan, Engkau ubah Tuhan. Kami tahu Tuhan dengan kekuatan kemampuan kami tidak mampu. Tapi kami percaya dengan kekuatan Tuhan mampu untuk mengubah hidupku Tuhan. Ubah setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, ketika mereka meninggalkan tempat ini, biar hidup mereka diperbaharui. Sama seperti Paulus katakan di dalam 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang hidup di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dan yang baru itu sedang terus bekerja dan terus bekerja. Yang atas hidupnya namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran. Tapi biar kebenaran ini yang menuntun kamu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Puji Tuhan, saudara, kita akan memberikan persembahan kita minggu ini 2 kali. Yang pertama kita akan memberikan persembahan untuk perayaan Natal di bulan Desember. Dan yang kedua kita akan memberikan persembahan untuk gereja di tempat ini. Mari kita siapkan persembahan kita. Saya mengundang untuk petugas persembahan bisa maju ke depan. Yang pertama kita akan memberikan persembahan untuk perayaan Natal. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kalau kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami boleh diberkati. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang pertama untuk perayaan Natal. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang sudah bisa memberi. Kami percaya biar persembahan ini boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan.
Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan pada 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam di Gereja Betani Lampung. Himbauan bagi para pekerja diwajibkan datang. Song Class Salvation diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Family Altar diadakan setiap hari Rabu pukul 7 sampai dengan selesai, diatur oleh ketua FA masing-masing. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua, dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Demikianlah pengumuman minggu ini, kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita semua. Happy Sunday, and God bless you. Puji Tuhan, saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Cuma Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan kasih salam, katakan Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Mari tepuk tangan yang keras bagi Raja di atas segala Raja. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sama-sama katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bangun identitas Kristus dalam hidup. Terus dibangun di dalam hidup kita. Maka ketika kita menangkap kebenaran pada hari ini dan membawa kepada rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan diberkati. Anak, menantu, cucu kita akan diberkati. Ada damai sejahtera di dalam rumah tanggamu. Karena ada firman yang turun di dalam rumah tanggamu. Kita mau angkat kedua belah tangan kita, arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, yang terima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.